Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan betapa tidak nyamannya terbangun berkali-kali di tengah malam hanya untuk ke toilet? Atau mungkin aliran buang air kecil yang terasa tidak lancar, seperti ada yang mengganjal, membuat Bapak dan Ibu harus mengejan lebih keras dari biasanya? Ini bukan sekedar gangguan kecil, bukan? Bagi banyak pria di atas usia 60, masalah seperti ini seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan jujur saja, itu bisa sangat menguras tenaga, mengganggu tidur, bahkan membuat kita merasa cemas. Rasa khawatir itu wajar, apalagi jika menyangkut kesehatan yang dulunya tidak pernah Bapak dan Ibu pikirkan. Banyak yang mengira ini adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan, takdir yang harus diterima. Tapi bagaimana jika ada rahasia sederhana yang tersimpan dalam bahan makanan sehari-hari? Sesuatu yang sering kita jumpai di dapur, yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk membantu meringankan keluhan ini. Bahkan membantu menjaga kesehatan prostat Bapak dan Ibu. Rahasia yang mungkin belum banyak Bapak dan Ibu dengar. Karena seringkali pembahasan tentang kesehatan prostat terasa rumit dan penuh istilah medis. Saya tahu Bapak dan Ibu mungkin sudah mencoba berbagai cara, mulai dari mengurangi minum di malam hari, sampai mencoba suplemen yang dijanjikan sana-sini. Namun, di video ini, kita tidak akan membahas obat-obatan atau terapi yang mahal. Kita akan menyingkap sebuah kebenaran sederhana tentang buah yang sangat ampuh, yang bisa menjadi sekutu terbaik Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan prostat. Buah ini bukan buah eksotis yang sulit dicari, melainkan sesuatu yang sangat akrab di lidah dan budaya kita. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa kebiasaan makan sederhana lainnya yang bisa menjadi pelengkap luar biasa, membantu Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan lebih bertenaga. Kita akan melihat bagaimana pilihan makanan sehari-hari bisa menjadi kunci untuk mengatasi banyak kekhawatiran yang berhubungan dengan usia. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai selesai karena ada kejutan di bagian akhir yang akan membuat Bapak dan Ibu terkejut. Sebuah informasi penting yang bisa mengubah cara pandang Bapak dan Ibu tentang kesehatan prostat. Mari kita mulai perjalanan kita ini, Bapak dan Ibu, dengan membahas pahlawan pertama kita, buah yang seringkali diremehkan tapi menyimpan kekuatan luar biasa untuk prostat Bapak dan Ibu, tomat. Ya, Bapak dan Ibu, tidak salah dengar, tomat. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa yang istimewa dari tomat? Tomat, buah merah yang sering kita jadikan sambal, campuran sayur asam, atau bahan dasar saus spaghetti, ternyata adalah gudang lycopene, sebuah antioksidan kuat yang menjadi kunci dalam menjaga kesehatan prostat. Lycopene inilah yang memberikan warna merah pada tomat, dan bukan hanya sekedar pigmen Bapak dan Ibu. Dia adalah pelindung sel-sel kita dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, penyebab utama peradangan, dan berbagai penyakit kronis, termasuk masalah pada prostat. Namun, ada satu rahasia kecil tentang lycopene yang jarang sekali diceritakan. Lycopene akan lebih mudah diserap oleh tubuh jika tomatnya dimasak terlebih dahulu, betul sekali. Berbeda dengan banyak vitamin lain yang lebih baik dikonsumsi mentah, lycopene dalam tomat justru meningkat bioavailabilitasnya atau kemampuannya untuk diserap tubuh ketika tomat dipanaskan. Misalnya, saat Bapak dan Ibu membuat saus tomat, menumis tomat, atau bahkan membuat sup tomat. Proses pemanasan ini membantu memecah dinding sel tomat, melepaskan lycopene agar lebih mudah diakses oleh sistem pencernaan kita. Bayangkan saja, Bapak dan Ibu, seringkali kita mengira yang segar itu selalu yang terbaik, tapi dalam kasus tomat ini justru olahan yang lebih unggul. Dan tidak hanya itu, menambahkan sedikit lemak sehat saat memasak tomat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa sawit yang biasa kita gunakan di Indonesia, juga akan membantu penyerapan lycopene, karena lycopene adalah senyawa larut lemak. Jadi, menikmati saus tomat dengan sedikit minyak, atau tumisan tomat dengan tempe dan tahu, itu adalah cara yang sangat cerdas untuk mendapatkan manfaat maksimal. Bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah.
Bapak dan Ibu bisa mulai dengan menambahkan tomat yang sudah dimasak ke dalam menu sarapan, makan siang, atau makan malam. Misalnya, membuat telur orak-arik dengan potongan tomat yang ditumis, atau menambahkan saus tomat buatan sendiri pada nasi goreng. Saat makan siang, tambahkan tumisan sayur dengan irisan tomat. Untuk makan malam, Bapak dan Ibu bisa membuat sup tomat hangat yang menenangkan atau bahkan memadukannya dengan ikan atau ayam panggang. Ingat, konsistensi adalah kuncinya. Tidak perlu langsung mengonsumsi tomat dalam jumlah besar setiap hari. Mulailah dengan porsi kecil tapi rutin. Misalnya, 1 porsi kecil saus tomat di pagi hari atau beberapa potong tomat tumis di malam hari. Perlahan tapi pasti manfaatnya akan terasa. Selain tomat, ada lagi satu biji-bijian yang juga sangat direkomendasikan untuk kesehatan prostat, yaitu biji labu. Ya, biji labu, mungkin Bapak dan Ibu sering melihatnya di cemilan ringan atau sebagai hiasan kue. Tapi, di balik ukurannya yang kecil, biji labu adalah sumber seng, zinc, yang sangat baik. Seng adalah mineral penting yang berperan besar dalam banyak fungsi tubuh, termasuk kekebalan tubuh dan kesehatan reproduksi pria. Prostat mengandung konsentrasi seng yang tinggi, dan kekurangan seng telah dikaitkan dengan masalah prostat. Selain itu, biji labu juga mengandung fitosterol, senyawa tumbuhan yang mirip dengan kolesterol, tapi berfungsi sebagai pelindung dan juga asam lemak esensial yang bersifat antiinflamasi. Mengonsumsi biji labu secara teratur bisa membantu mengurangi peradangan pada prostat dan bahkan membantu meringankan gejala pembesaran prostat jinak seperti aliran urin yang lemah atau seringnya buang air kecil. Cara mengkonsumsi biji labu juga sangat praktis. Bapak dan Ibu bisa menjadikannya camilan sehat di antara waktu makan, menaburkannya di atas salad, oatmeal, atau bahkan campuran bubur kacang hijau. Pilihlah biji labu yang tidak diasinkan atau diproses dengan banyak bahan tambahan. Bapak dan Ibu bisa membeli biji labu mentah, kemudian memanggangnya sebentar di oven atau wajan tanpa minyak sampai sedikit renyah. Ini akan mengeluarkan aroma khasnya dan membuatnya lebih nikmat. Bayangkan, Bapak dan Ibu, di satu sisi kita punya tomat yang kaya likopen sebagai antioksidan, dan di sisi lain kita punya biji labu yang kaya seng dan antiinflamasi. Keduanya bekerja sama seperti tim yang solid untuk menjaga kesehatan prostat Bapak dan Ibu dari berbagai sisi. Sekarang, Bapak dan Ibu mungkin bertanya, apakah hanya tomat dan biji labu saja? Tentu tidak. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kita baru saja membahas 2 pilar penting dalam menjaga kesehatan prostat melalui makanan. Tomat dengan likopennya yang ampuh, dan biji labu dengan seng serta fitosterolnya yang menenangkan. Namun, perjalanan kita belum berakhir di sini. Kesehatan prostat, seperti kesehatan tubuh secara keseluruhan, adalah sebuah orkestra yang harmonis, di mana setiap instrumen memainkan perannya sendiri. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan instrumen-instrumen penting lainnya yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan ke dalam repertoar makanan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas tentang buah beri. Ya, buah beri. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir buah beri seperti stroberi, blueberry, atau raspberry itu mahal dan sulit ditemukan di Indonesia. Memang ada yang diimpor, tapi kita juga punya buah-buahan lokal yang memiliki karakteristik serupa, seperti murbei atau bahkan buah ara. Intinya adalah buah-buahan kecil dengan warna gelap yang kaya akan antioksidan, terutama antosianin. Antosianin ini adalah pigmen yang memberikan warna ungu, biru, atau merah tua pada buah beri. Dan seperti likopen pada tomat, mereka adalah pejuang antiinflamasi yang hebat. Peradangan adalah salah satu musuh terbesar prostat. Ketika prostat mengalami peradangan, gejala seperti pembengkakan dan ketidaknyamanan bisa muncul. Dengan mengonsumsi buah beri secara teratur, Bapak dan Ibu memberikan amunisi kepada tubuh untuk melawan peradangan ini, membantu menjaga prostat tetap tenang dan berfungsi optimal. Bagaimana cara mengkonsumsi buah beri?
Bapak dan Ibu bisa mencampurkannya ke dalam yogurt plain, membuat smoothie sehat dengan sedikit madu, atau bahkan memakannya langsung sebagai camilan. Jika kesulitan mendapatkan buah beri segar, buah beri beku juga merupakan pilihan yang baik dan seringkali lebih terjangkau. Bahkan Bapak dan Ibu bisa mencoba mengonsumsi buah-buahan lokal seperti buah naga merah atau anggur merah yang juga kaya antioksidan dan mudah ditemukan di pasar tradisional kita. Kuncinya adalah mencari buah-buahan dengan warna pekat, karena semakin pekat warnanya, semakin tinggi kandungan antioksidannya. Menggabungkan buah beri dengan tomat dan biji labu akan menciptakan sinergi antioksidan yang luar biasa kuat. Bayangkan saja, Bapak dan Ibu, sarapan pagi dengan oatmeal yang ditaburi biji labu dan beberapa potong buah naga, betapa kaya nutrisinya. Berikutnya adalah sayuran hijau daun. Tentu saja ini bukan rahasia baru, tapi seringkali kita melupakan betapa pentingnya sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, atau brokoli bagi kesehatan prostat. Sayuran hijau ini adalah gudang vitamin, mineral, dan antioksidan yang tak ternilai harganya, termasuk folat, vitamin K, dan berbagai karotenoid. Mereka bekerja sebagai agen detoksifikasi alami tubuh, membantu menghilangkan racun yang bisa berkontribusi pada peradangan dan pertumbuhan sel yang tidak sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya sayuran hijau berkaitan dengan risiko masalah prostat yang lebih rendah. Sayuran hijau juga kaya akan serat, yang sangat penting untuk pencernaan sehat dan membantu mengatur kadar gula darah, yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada kesehatan hormon dan prostat. Mengonsumsi sayuran hijau ini sangat mudah di Indonesia. Kita terbiasa dengan tumisan kangkung, sayur bayam bening, atau gado-gado. Tinggal pastikan Bapak dan Ibu mengonsumsinya secara rutin, tidak hanya sesekali. Porsi besar sayuran hijau di setiap kali makan akan memberikan dampak yang signifikan. Bapak dan Ibu bisa mengolahnya menjadi berbagai hidangan yang lezat, seperti urap, pecel, atau bahkan jus sayuran bagi yang menyukainya. Jangan takut untuk bereksperimen dengan berbagai jenis sayuran hijau yang berbeda untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Ingat, variasi adalah kunci untuk memastikan tubuh Bapak dan Ibu mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Terakhir untuk bagian ini, mari kita bicara tentang lemak sehat. Seringkali lemak dianggap sebagai musuh, tapi ada jenis lemak tertentu yang sangat vital untuk kesehatan prostat, yaitu asam lemak omega 3. Lemak sehat ini ditemukan dalam ikan berlemak, seperti salmon, sarden, atau tuna. Di Indonesia, ikan kembung, ikan tongkol, atau ikan bandeng juga merupakan sumber omega 3 yang baik dan lebih terjangkau. Omega 3 adalah agen antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk pembesaran prostat. Dengan memasukkan ikan berlemak ini ke dalam menu makan Bapak dan Ibu, setidaknya 2 kali seminggu, Bapak dan Ibu membantu tubuh melawan peradangan dari dalam. Selain ikan, sumber lemak sehat lainnya yang bisa Bapak dan Ibu pertimbangkan adalah alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan tertentu seperti kenari atau almond. Alpukat bisa dinikmati langsung, dijadikan jus, atau ditambahkan ke salad. Minyak zaitun extra virgin sangat baik untuk dressing salad atau menumis dengan suhu rendah. Penting untuk memilih lemak sehat dan mengurangi konsumsi lemak trans, serta lemak jenuh yang ditemukan dalam makanan olahan atau gorengan. Lemak sehat membantu penyerapan vitamin yang larut lemak dan juga menyediakan energi yang stabil, yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu di usia senja. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat, ini bukan hanya tentang satu buah, tapi tentang membangun kebiasaan makan yang menyeluruh, yang mendukung kesehatan prostat dan kesejahteraan Bapak dan Ibu secara keseluruhan. Mari kita selami lebih dalam lagi pada bagian selanjutnya untuk menyempurnakan strategi makan sehat ini. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah membahas tomat si pahlawan lycopene, biji labu dengan sengnya, buah beri antioksidan,
sayuran hijau daun yang kaya nutrisi, dan pentingnya lemak sehat seperti omega-3. Semua ini adalah pondasi yang kuat untuk menjaga kesehatan prostat bapak dan ibu. Namun ada satu aspek lagi yang seringkali terlupakan, padahal perannya sangat fundamental, yaitu hidrasi atau kecukupan cairan tubuh. Air, ya, hanya air putih biasa. Mungkin terdengar sangat sederhana, tapi jangan remehkan kekuatan air putih. Air adalah pelarut utama di dalam tubuh kita. Ia membantu membawa nutrisi ke sel-sel, membuang limbah, dan melumasi organ-organ. Padahal, ketika bapak dan ibu tidak cukup minum air, urin akan menjadi lebih pekat. Urin yang pekat ini bisa mengiritasi kandung kemih dan saluran kemih, memperburuk gejala prostat seperti sering buang air kecil atau rasa tidak nyaman. Cukup minum air membantu menjaga urin tetap encer, sehingga mengurangi iritasi pada kandung kemih dan membantu membuang racun dengan lebih efisien. Bapak dan ibu mungkin khawatir jika banyak minum air akan semakin sering buang air kecil, terutama di malam hari. Namun, justru dehidrasi ringan atau kebiasaan minum yang salah lah yang bisa memperparuk gejala. Kuncinya adalah minum air secara teratur sepanjang hari dalam jumlah sedikit demi sedikit, bukan langsung banyak sekaligus. Kurangi asupan cairan beberapa jam sebelum tidur, dan hindari minuman berkafein atau beralkohol di malam hari, karena keduanya bersifat diuretik yang justru akan membuat bapak dan ibu lebih sering buang air kecil. Fokuslah pada air putih murni. Hindari minuman manis kemasan soda atau minuman berenergi yang seringkali mengandung gula tinggi dan bahan kimia tambahan yang tidak baik untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk prostat. Gula dan peradangan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Semakin banyak gula yang kita konsumsi, semakin tinggi risiko peradangan dalam tubuh, dan ini tentu tidak baik untuk prostat yang sehat. Jadi, pastikan bapak dan ibu menjadikan air putih sebagai minuman utama. Bawa botol minum kemanapun bapak dan ibu pergi sebagai pengingat untuk terus minum. Rasa haus seringkali baru muncul saat tubuh sudah mulai dehidrasi. Jadi, biasakan minum sebelum haus, secara perlahan dan konsisten sepanjang hari. Selain fokus pada makanan dan minuman yang baik, ada satu kebiasaan lagi yang bisa sangat membantu bapak dan ibu, yaitu manajemen berat badan yang sehat. Obesitas atau kelebihan berat badan, terutama lemak di sekitar perut, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah prostat. Lemak tubuh, terutama lemak visceral yang mengelilingi organ dalam, menghasilkan hormon dan zat-zat yang bisa meningkatkan peradangan dan memengaruhi pertumbuhan sel, termasuk sel-sel di prostat. Dengan menjaga berat badan yang sehat melalui kombinasi pola makan yang sudah kita bahas tadi dan aktivitas fisik ringan yang teratur, bapak dan ibu bukan hanya membantu prostat, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung, sendi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini bukan berarti bapak dan ibu harus berdiet ketat atau berolahraga berat. Cukup dengan bergerak lebih banyak setiap hari, berjalan kaki ringan setiap pagi atau sore, melakukan pekerjaan rumah tangga, berkebun, atau melakukan senam peregangan ringan. Semua ini bisa membantu membakar kalori, menjaga metabolisme tetap aktif, dan pada akhirnya membantu bapak dan ibu menjaga berat badan yang sehat. Ingat, tujuannya adalah keberlanjutan. Lebih baik melakukan sedikit setiap hari daripada melakukan banyak tapi hanya sesekali. Tubuh bapak dan ibu akan berterima kasih atas setiap langkah kecil yang diambil. Terakhir, dan ini adalah bagian kejutan yang saya janjikan di awal video, jangan lupakan pentingnya kebiasaan buang air kecil yang baik. Banyak dari kita, seiring bertambahnya usia, cenderung menahan buang air kecil terlalu lama karena alasan kenyamanan atau malas ke toilet. Namun, menahan buang air kecil terlalu lama bisa menyebabkan kandung kemih meregang berlebihan dan bahkan bisa memperburuk gejala prostat. Sebaliknya, terlalu sering pergi ke toilet, padahal kandung kemih belum penuh, juga bisa melatih kandung kemih untuk merasa perlu buang air kecil padahal tidak. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh bapak dan ibu.
Cobalah untuk buang air kecil secara teratur, sekitar setiap 2-3 jam, meskipun Bapak dan Ibu tidak merasa sangat perlu. Ini membantu melatih kandung kemih dan menjaga otot-otot di sekitarnya tetap kuat. Dan yang terpenting, ketika Bapak dan Ibu buang air kecil, pastikan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Jangan terburu-buru. Setelah selesai, cobalah untuk rileks sejenak dan coba buang air kecil lagi untuk memastikan tidak ada sisa urin yang tertinggal. Ini disebut double voiding atau buang air kecil 2 kali dan bisa sangat membantu mengurangi sisa urin di kandung kemih yang dapat memicu infeksi atau ketidaknyamanan. Ini adalah kebiasaan kecil yang bisa memberikan perbedaan besar dalam kenyamanan Bapak dan Ibu sehari-hari. Sungguh luar biasa bukan, Bapak dan Ibu, bahwa banyak solusi untuk kenyamanan dan kesehatan kita di usia senja ternyata ada di sekitar kita. Seringkali tersembunyi dalam kebiasaan sederhana dan makanan sehari-hari. Kita sudah belajar banyak hal penting hari ini. Kita mulai dengan memahami betapa dahsyatnya likopen dalam tomat, terutama saat dimasak dan dipadukan dengan sedikit lemak. Tomat ini yang sering kita anggap biasa, ternyata adalah salah satu pelindung terbaik untuk prostat Bapak dan Ibu dari peradangan. Kemudian, kita juga membahas tentang biji labu yang kaya seng, mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh prostat. Menjadikan biji labu sebagai camilan atau taburan pada makanan adalah cara mudah untuk mendapatkan manfaatnya. Jangan lupakan juga kekuatan antioksidan dari buah beri dan sayuran hijau daun seperti bayam dan kangkung, yang semuanya berperan sebagai peredam peradangan alami di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Mereka bukan hanya menjaga prostat, tapi juga seluruh organ tubuh. Dan tentunya, pentingnya lemak sehat, terutama omega-3 dari ikan seperti kembung atau sarden, yang bekerja sebagai agen anti-inflamasi kuat. Di luar makanan, kita juga belajar tentang hidrasi yang cukup dengan air putih murni, menghindari minuman manis yang bisa memicu peradangan. Ingat, minum secara teratur sepanjang hari akan lebih baik daripada minum banyak sekaligus. Serta pentingnya menjaga berat badan yang sehat melalui aktivitas fisik ringan yang konsisten, bukan hanya untuk prostat, tapi untuk vitalitas Bapak dan Ibu secara menyeluruh. Dan rahasia terakhir yang jarang dibicarakan, kebiasaan buang air kecil yang baik dan efektif yang bisa mengurangi ketidaknyamanan secara signifikan. Semua tips ini, Bapak dan Ibu, bukan tentang perubahan drastis dalam semalam. Ini tentang mengambil langkah-langkah kecil, tapi konsisten, setiap hari. Mungkin hari ini, Bapak dan Ibu mencoba menambahkan tomat ke dalam tumisan. Besok, mencoba biji labu sebagai camilan. Minggu depan, mulai biasakan minum air putih lebih banyak. Setiap langkah kecil adalah investasi berharga untuk kesehatan dan kenyamanan Bapak dan Ibu di masa depan. Ingatlah selalu, Bapak dan Ibu, bahwa usia senja bukan berarti harus menyerah pada ketidaknyamanan. Justru sebaliknya, ini adalah waktu untuk lebih menyayangi tubuh, memberinya nutrisi terbaik, dan menjaga kebiasaan yang mendukung kualitas hidup. Saya sangat berharap video ini bisa memberikan pencerahan dan semangat baru bagi Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu punya pengalaman atau tips lain yang berkaitan dengan kesehatan prostat atau makanan sehat, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan bagian komentar ini sebagai tempat untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain. Ceritakan bagaimana tomat atau kebiasaan minum air putih telah membantu Bapak dan Ibu. Pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol suka dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya yang akan membantu Bapak dan Ibu menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia di setiap usia. Karena hidup sehat di usia senja itu pilihan, bukan hanya sekadar harapan. Mari kita berdayakan diri kita, Bapak dan Ibu, untuk menjalani hidup terbaik di setiap usia. Mari